sebelum lanjut ke presentasi makalah, sebelumnya saya akan mengajak teman-teman sedikit berimajinasi. Bayangkan jika membeli rumah dan tanah itu hanya dengan satu klik, one service. Bayangkan jika mengurus akta waris sambil jajan seblak, kan seru ya? Bayangkan jika mengurus AJB bisa sambil jalan ke rumah mertua. Nah, opini-opini tersebut bukan tidak mungkin, pasti akan segera mungkin ya Pak. Tapi kayaknya enggak dalam waktu dekat ini. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, maka kami mencoba sedikit mengupas seberapa penting teknologi untuk kegiatan penotariatan di era sekarang ini. Jadi saya sendiri akan memulai dengan latar belakang, nanti dilanjutkan Mbak Siva, dan Rizky, Esa, dan Tehayu. Latar belakang. Jadi latar belakang permasalahan ini sebenarnya keefisienan untuk melakukan pencepatan pelayanan publik. Yang kita tahu sekarang, Indonesia sudah melaksanakan revolusi industri 4.0, baik dalam teknologi dan kegiatan lainnya. Bukan tidak mungkin 2 atau 3 tahun ke depan mulai bergerak ke 5.0 ya. Jadi beriringan dengan kemajuan tersebut, maka muncullah gagasan cyber notari untuk notaris dalam menjalankan tugas kewenangan. Padahal dalam praktiknya layanan notaris masih bersifat konvensional ya, seperti yang kita tahu. Jadi masih sangat rancu cyber notari ini untuk dilaksanakan karena regulasi dan peraturan undang-undang yang ditetapkan di Indonesia belum menetapkan dan belum mengatur secara menyeluruh. Untuk memperoleh landasan hukum yang kuat, sepertinya Indonesia harus mengubah UU JN dan segala macam undang-undang yang berkaitan dengan pertentangan itu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Siva. Baik, akan saya lanjutkan dari latar belakang yang sudah disampaikan, maka rumusan masalah yang akan kami teliti dalam pembahasan ini yang pertama, bagaimana peran notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam era digitalisasi 4.0 di Indonesia. Dalam rumusan masalah ini dititik beratkan terhadap peran notaris karena yang akan dihadapkan di era digitalisasi di Indonesia ini akan diutamakan di bidang pelayanan publik dan tugas dan wewenang notaris berada di dalam ruang lingkup pelayanan publik non-pemerintah. Terlebih telah adanya gagasan cyber notari untuk profesi notaris itu sendiri, yang mana harus dengan segera menghadapi era tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, mengenai bagaimana kepastian hukum tentang pembaruan hukum mengenai cyber notari yang dikaitkan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris. Dalam hal ini, perlu ditekankan pada kepastian hukum karena untuk gagasan terkait cyber notari itu sendiri sudah dibukakannya peluang dalam UU JN, namun secara praktiknya dianggap bahwasanya notaris belum memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan adanya akibat atau konsekuensi hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai kepastian hukum tentang pembaruan hukum terkait cyber notari tersebut. Kemudian mengenai kajian teori yang mana teori-teori ini akan memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang kita bahas malam ini. Yang pertama ada teori kepastian hukum. Bahwasanya kepastian hukum ini berbicara tentang masalah keterkaitan dengan pelaksana hukum itu sendiri. Karena memang tidak dapat dihilangkan keterkaitannya dalam perilaku manusia. Yang mana hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kemudian yang kedua ada teori pembuktian yang mana diartikan bahwasanya hakim berwenang untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti di pengadilan. Kami membawa teori pembuktian ini karena terkait apa yang kita bahas dalam hal ini mengenai profesi atau peran notaris itu sendiri, adanya produk hukum dari notaris yang memiliki teori atau memiliki kekuatan pembuktian, sehingga akan kita bahas juga. Kemudian yang ketiga terkait akta notaris, yang mana produk dari notaris tersebut merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.
Kemudian yang keempat ada teori mengenai cyber notari, yang mana cyber notari ini sebuah gagasan terkait pendayagunaan perangkat teknologi di bidang informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris, terutama dalam pembuatan akta yang lebih mudah, efisien, dan cepat. Sehingga dari keempat teori ini akan kami kembangkan lagi dalam sebuah pembahasan atau dapat dikatakan sebagai pedoman kita atau landasan kita dalam melakukan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky. Iya, baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai peran notaris dalam cyber notari. Di era serba digital notaris tentunya notaris itu harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan jabatannya. E-notari atau yang selama ini kita kenal sebagai cyber notari menjadi langkah dalam industri 4.0. Dalam penerapannya, melalui sistem AHU online, notaris telah melaksanakan beberapa transaksi digital, yaitu seperti SABU, SABH, dan pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Dan akhir-akhir ini pun PPAT juga sudah mulai gebrakan dengan HT elektronik. Nah, lalu di sini peran notaris dalam industri 4.0 diatur dalam pasal 15 ayat 3 UJN, yang dimana jika kita melihat penjelasan dari undang-undang tersebut, notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yaitu cyber notari. Dan bahkan dalam perkembangan terkini, menurut Bapak Edmond Makarim, di sini isu tentang keotentikan transaksi secara elektronik itu berbanding lurus dengan istilah baru yang namanya Electronic Identification and Authentication Service, atau disebut juga layanan kepercayaan. Di satu sisi, notaris merupakan pengawal hukum keamanan informasi, karena apa yang disampaikan notaris dari sisi informasi dan komunikasi adalah hadirnya suatu alat bukti yang otentik. Yang menariknya juga di sini notaris merupakan jabatan umum yang merupakan konvergensi dari eksekutif dan yudikatif. Namun di sini perlu kita ketahui dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf M, ada kewajiban notaris untuk membacakan akta, yang dimana akta tersebut itu harus verleden, harus dibacakan, harus menghadap. Nah, hal ini tentunya menjadi hambatan fleksibilitas keadaan terkini yang mana semua beralih ke serba digital, yang dimana kita pasti berharap semuanya serba praktis. Lalu di sini tentu dengan hadirnya konsep cyber notari diharapkan mampu membuat notaris menjawab tantangan perubahan dunia yang menginginkan pelayanan yang mudah dan cepat. Notaris bekerja dengan berbasis teknologi yang merupakan pelayanan jasa notaris secara elektronik, dan notaris juga dituntut untuk cepat dan cermat dalam hal melayani keinginan para pihak. Lalu, seperti kita ketahui dalam lalu lintas perdagangan yang sudah menggunakan e-commerce, yang mana memungkinkan para pihak terkait melakukan kesepakatan secara dalam transaksi elektronik, tentunya peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan perekonomian. Aduh, maaf ya Pak, saya gugup banget. Terus, lalu di sini peran notaris dalam sistem cyber notari ini sangatlah jauh tertinggal dari negara lain, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum common law itu sudah memperbolehkan notarisnya membuat akta secara elektronik. Salah satunya ada Amerika, ada Inggris, lalu di Asia juga ada Hong Kong dan Jepang yang sudah melaksanakan cyber notari. Namun tentunya teman-teman pasti yang kita harus ketahui terdapat perbedaan dengan notaris yang menganut sistem common law dan civil law, di mana kalau common law itu yang di Amerika itu dikenal sebagai notari publik, yang mana mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas atas dokumen yang diberikan stempel oleh mereka. Nah, implikasinya terkait hal ini terletak pada perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara civil law memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan yang dibuat oleh notari publik itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Lalu, kekuatan pembuktian ini muncul karena notaris civil law memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari asas tabellionis officium fideliter exercebo, yang mana kewajiban tersebut mengharuskan notaris datang, melihat, lalu mendengar keinginan para pihak dalam setiap transaksinya, dan di sini juga
wajib untuk langsung langsung ditandatangani perjanjian tersebut oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris tersebut. Tentunya kewajiban formil ini mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu memastikan bahwa benar para pihaklah yang membuat kesepakatan dan memastikan juga bahwa memang para pihak itu sudah memenuhi unsur-unsur atau syarat sahnya perjanjian. Jadi di sini jika kita memperluas pengertian akta otentik dengan memasukkan akta otentik dan akta dalam bentuk elektronik, pastinya akan menimbulkan beberapa pertentangan, dan ini mungkin akan menjadi hambatan bagi peran notaris dalam cyber notari. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan pembahasan 2 oleh Mbak Kartika Esa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizky. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Kita lanjutkan untuk kepastian hukum dalam cyber notari, di mana payung hukum bagi notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara cyber notari itu diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014. Untuk dalam hal payung hukum ini untuk cyber notari itu perlu adanya kepastian hukum bagi notaris dalam membuat akta otentik untuk menghindari konsekuensi hukum terhadap pembuatan akta secara elektronik. Di mana di sini perlu adanya harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris baru, di mana ada pasal 1 angka junto, angka 7 junto pasal 15 ayat 3 junto pasal 16 huruf M. Dalam aspek hukum pembuktian ini, konsep cyber notari itu yang dibuktikan adalah dokumen atau akta elektronik sebagai alat bukti. Di mana undang-undang di Indonesia itu ada yang sudah mengakomodir untuk pembuktian ini. Salah satunya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi teknologi dan Undang-Undang ITE, Pak. Dan untuk dijelaskan dalam pasal 5 junto pasal 6, syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online, terhubung dengan internet dan remote jauh, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Jadi dapat dikatakan bahwa selayaknya yang diatur oleh Undang-Undang ITE ini terkait dengan dokumen atau akta elektronik sebagai alat bukti itu dapat dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan baik sebagai surat maupun akta otentik. Dalam membuat ketentuan lebih lanjut, kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dilakukan secara elektronik atau cyber notari saat ini bisa dikatakan baru wacana oleh pemerintah untuk diterapkan, sebab kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik ini belum ada ketentuan lebih lanjutnya. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam agar notaris Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk terciptanya payung hukum dalam pekerjaan notaris ini. Sekian dari saya, Pak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ayu untuk kesimpulannya. Ya, terima kasih Mbak Esa dan rekan-rekan yang lain. Selamat malam Pak Arman. Sebelumnya saya mohon maaf kalau agak terputus-putus nih Pak, lagi kurang baik sinyalnya. Ya, seperti yang tadi sudah teman-teman sampaikan paparannya, maka kami berlima membuat kesimpulan penerapan konsep cyber notaris ini di Indonesia untuk saat ini masih sangat sulit untuk direalisasikan karena ada beberapa benturan dari undang-undang itu sendiri ya Pak ya. Contohnya pada pasal 16 ayat 1 di Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, pembacaan akta yang harus berhadapan dengan para pihak dan dihadiri oleh 2 orang saksi gitu. Sementara dari ini sendiri itu ada 2 kubu Pak. Ada satu kubu yang mengatakan bahwa pembacaan akta itu bisa dilakukan dengan video conference. Namun di pihak lain itu pembacaan akta harus dilakukan dengan kehadiran fisik dan berada di tempat yang sama. Disitulah terjadi kendala ya Pak untuk kita merealisasikan konsep cyber notari ini gitu. Karena ada benturan dari undang-undang itu sendiri gitu. Dalam penjelasannya, notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan
penghadap dan para saksi. Lalu aturan hukum yang terkait dengan jabatan notaris yang digunakan hingga saat ini belum mengakomodasi cyber notaris seperti yang tadi saya sampaikan, belum mengenal adanya transformasi digital dan perkembangan teknologi, sehingga jika tetap dilakukan akan adanya pertentangan dengan undang-undang, tentunya pasal 1 angka 7 Undang UU-JN, akte notaris dibuat di hadapan para pihak. Setelah kita menganalisa dan membuat kesimpulan ini, kami ada beberapa saran untuk menindaklanjuti, karena mengingat pentingnya, kalau menurut kami cyber notaris itu sangat baik dan sangat penting ya, mengingat sekarang sudah memasuki revolusi teknologi era digital 4.0, jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus melakukan reformasi birokrasi dari pihak pemerintahan. Kita harus melakukan regulasi, membuat turunan-turunan undang-undang, contohnya dengan seperti adanya peraturan pemerintah, peraturan dari kementerian, atau mungkin sampai dengan peraturan 3 menteri. Jadi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR, dan Kemenkominfo membuat turunan dari yang pasal 1 angka 7 di UJN yang dibuat para pihak, dibuat turunannya lagi jika menggunakan video conference, maka sah adanya. Begitu juga dengan tanda tangan digital dan kehadiran para saksi. Jadi menghadap itu dengan video conference gitu. Lalu saran kami ya untuk mengubah status quo. Jadi para notaris ini juga kita gimana caranya mengedukasi para senior supaya melek teknologi, mengubah menjadi era digital gitu. Nah, ini sepertinya yang agak sulit ya untuk indikasi adanya status quo yang menginginkan dunia notariat tetap berlangsung seperti adanya saat ini gitu. Dan ini yang benar-benar harus kita edukasi dari sisi internalnya sendiri, karena banyak para notaris yang masih tetap menyukai, menginginkan versi konvensional, berhadapan, lalu dokumen-dokumen secara fisik gitu, karena mungkin keterbatasan mereka akan teknologi yang kalau bahasa anak sekarang gaptek gitu ya Pak ya. Jadi mereka lebih senang dengan cara konvensional. Tapi kalau kita terus seperti itu, seperti yang tadi Mario ungkapkan di depan gitu, kita akan jauh ketinggalan, terbelakang. Kita nggak bisa lagi tuh buat akte waris sambil beli seblak kayak gitu-gitu, itu hanya sekedar impian. Jadi buat akte notaris hanya beli seblak, dan yang memang sekarang itu kan sistemnya udah one stop shopping atau apa, hanya sekedar enter video conference, dan mungkin kita lakukan saat ini gitu kan, dengan dimanapun tempatnya berada. Bapak di Medan, kebetulan saya sekarang lagi ada di Padang, teman-teman di Jakarta, kita semua bisa berdiskusi dalam satu media gitu. Pada awal pandemi kita semua shock gitu. Kita semua shock dengan corona, tidak bisa tatap muka. Lalu ada pertama kali itu saya ingat Google Classroom. Semua orang Google Classroom, lalu nge-hang, lalu nge-zoom dan sebagainya, dan sampai akhirnya kita semua menerima teknologi itu dan menikmati teknologi itu gitu. Jadi dia tidak terbentur oleh waktu dan tempat. Dan itu juga nanti yang akan dialami oleh para notaris gitu. Mengingat masa corona ini banyak sekali akte-akte yang terpending, terutama pada saat kemarin PPKM yang sedang tinggi-tingginya, yang level berapa tuh kalau tinggi tuh? Saya tahunya kalau pedas itu level 12 ya, kalau PPKM tinggi level berapa ya? Itu kan benar-benar notaris nggak bisa berhadapan. Jadi ada beberapa di situ transaksi bisnis terhambat, daya jual terhambat, menurun, semua developer juga tidak bisa bergerak karena nggak bisa akad gitu. Nah, disinilah kita harus benar-benar kayaknya cyber notary ini sangat penting karena semua sudah dilakukan online gitu. Kita meeting sudah online, kontrak kerja sudah bisa online, sudah ada tanda tangan digital. Mungkin satu-satunya yang belum bisa saat itu adalah melakukan akad secara conference karena belum adanya undang-undang. Kalau kita menunggu amandemen undang-undang itu kan
waktunya sangat panjang ya gitu. Jadi kalau menurut kami itu bisa kita harus regulasinya dengan membuat turunan dari undang-undang itu tersebut gitu. Jadi pasal 1 angka 7 dibuat lagi ada peraturan pemerintah bahwa dengan telekonferensi itu sudah menjadi satu hal yang sah gitu loh, memenuhi syarat semuanya gitu. Itu dari kami Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan ada sisipan pertanyaan Pak, jadi kalau kelompok kami sebelum ditanya ingin bertanya Pak.